Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 388, terkadang kamu harus kejam. Sayang, kamu tidak boleh berkata begitu. Bagaimanapun, Yihong adalah anakku. Ya, dia anakmu. Air mata mengalir di mata istri Su Wentao. Dan itulah alasan kita akan bercerai. Aku akan menyerahkan bukti perselingkuhanmu dengan wanita lain ke polisi dan memutuskan hubungan denganmu sepenuhnya. Sayang, aku. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian pemegang saham yang bernama Wen? Aku punya bukti tentang apa yang telah kalian lakukan terhadap suamiku dan bajingannya, bukankah kalian menerima suap hanya untuk menyakiti saudara iparku? Semua orang terkejut mendengar berita itu. Jadi Direktur Wen benar-benar mengambil uang dari paman tertua Su. Tidak heran dia begitu bersemangat untuk menarik Papa Su dari jabatannya. Dan Su Yihong. Dasar bajingan, apa kau pikir Wen Hong adalah orang yang tidak peduli dengan garis keturunan dan mau menerima siapa saja? Anak yang lahir dari pelacur berani mengklaim bisnis keluarga Su. Apa hakmu? Wajah Su Yihong langsung merah padam mendengar kata-kata itu. Begitu Wen Hong mengajukan kasusnya, aset Anda semua akan dibekukan karena Anda adalah tersangka penipuan. Dan setelah saya menceraikan Su Wentao, hartanya juga akan dibagi. Dan Anda para pemegang saham benar-benar ingin mendukung mereka, apakah Anda semua sudah gila? Mendengar kata-kata itu, Dewan Direksi tiba-tiba merasa drama itu membosankan. Kami tidak akan datang ke sini untuk ikut campur jika kami tahu ini masalah keluarga, kata salah satu dari mereka. Mari kita tunda rapat. Selesaikan sendiri masalah keluargamu. Su Wentao tak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya mendengar itu. Si jalang itu benar-benar telah menghancurkan rencana besarnya sekarang. Setelah Dewan Direksi pergi, keluarga Su dibiarkan saling memandang di ruang konferensi. Saat itulah istri Su Wentao berbicara lagi. Kamu tidak perlu curiga. Aku mendukung keluarga Wen Hong, dan kami tidak akan beristirahat sampai ayah dan anakmu tidak punya apa-apa lagi. Jangan lupakan proyek baru di tanganku, Su Yihong mengancam mereka. Oh, begitu. Jing Yun menjawab Su Yihong. Kebetulan, saya kenal beberapa teman yang berbicara dengan departemen terkait, mengatakan bahwa ada bahaya keselamatan yang signifikan dalam proyek tersebut. Itulah sebabnya atasan memerintahkan kami untuk menundanya. Wajah Su Yihong berubah saat itu. Kita benar-benar keluarga. Gerakan yang bagus. Masih tidak mau mengakui kalau kaulah yang meninggalkanku saat itu. Su Yihong tertawa dengan arogan. Apakah kamu berterima kasih kepadaku karena telah menjadikanmu anjing di keluarga Seng selama bertahun-tahun? Mendengar itu, Jing Yun menghampiri Su Yihong dan berbisik, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menjadi seekor anjing selama sisa hidupmu. Hahaha. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Biar ku beritahu sedikit, aku telah meninggalkan bom di Su Holdings. Belum ada yang tahu siapa yang menang. Apakah kamu berbicara tentang Yao Yao dari bagian keuangan? Jing Yun bertanya balik. Kamu benar-benar beruntung. Kamu tidak hanya membuatnya menghangatkan tempat tidurmu selama bertahun-tahun, kamu bahkan membuatnya melakukan penipuan akuntansi untuk mencuci uangmu. Dan dia masih percaya bahwa kamu bisa mengambil alih kekuasaan dan menikahinya. Kali ini, Su Yihong benar-benar tidak bisa tertawa. Dia tidak menyangka Jing Yun akan menyelidiki keuangan secepat itu. Tahukah kamu, departemen mana di Huang Yao yang pertama kali aku masuki, saat aku masih menjadi anjing keluarga Seng? Ya, departemen keuangan yang sangat kamu cintai. Mungkin masih ada kerugian, tetapi hukum akan mengganti kerugian kita. Jika ada perbedaan yang besar, Anda harus membayar denda sukarela, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengurangi hukuman Anda. Su Yihong terhuyung mundur beberapa langkah mendengar perkataan Jing Yun. Saat itulah Su Wentao menepuk bahu Su Yihong. Kita pergi saja. Kita tidak punya waktu untuk omong kosong mereka. Ya, kita tidak perlu bertemu lagi. Sampai jumpa di pengadilan. Papa Su dan Mama Su saling berpandangan tetapi tidak berkata apa-apa. Baru setelah Su Yihong dan ayahnya pergi, mereka bertanya kepada Jing Yun, bagaimana kamu bisa mengungkap mata-mata di keuangan dalam waktu sesingkat itu? Saya tidak sempat memeriksanya. Namun, setelah pengacara kami mengingatkan kami tentang hal itu pagi ini, saya memeriksa daftar nama di bagian keuangan. Hanya ada 3 wanita, 1 sudah menikah, 1 baru saja hamil, dan 1 yang tersisa adalah Yao Yao, yang selama ini masih lajang dan kemungkinan besar menjadi kandidat. Itulah sebabnya aku menggertaknya, sementara pria bisa dengan mudah menentangmu hanya demi keuntungan, wanita berbeda, beri mereka cinta dan mereka akan melakukan apa saja untukmu. Papa Su langsung tersenyum. Kamu benar-benar pintar. Meskipun kita sudah membasmi keduanya, akan butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaiki kerusakannya. Akan sulit bagimu untuk sementara waktu, ayah. Ketika semua ini berakhir, mari kita cari cara untuk memulai kembali proyek ini. Papa Su mengangguk dan menepuk bahu Jing Yun. Di masa depan, kamu harus membantu ibumu dan bibi mertuamu yang tertua. Aku khawatir mereka berdua akan mencoba menyakiti mereka. Saya mengerti.
Hari yang kacau itu pun berakhir. Namun, ayah dan anak itu hanya diusir dari Su Holdings dan belum dihukum dengan cara lain. Selain itu, mereka mungkin melarikan diri dari Jianchuan dan pergi ke suatu tempat yang jauh. Itulah sebabnya Jing Yun harus menemukan sesuatu yang dapat melumpuhkan mereka sepenuhnya. Seng Minglan juga sangat khawatir setelah seluruh kejadian itu. Kendati demikian, hatinya yang seakan tergantung pada seutas tali merasa lega. Baik atau buruk, badai telah berlalu. Malam harinya, Jing Yun kembali ke rumah saudari Jingting dan menelepon Seng Xiao sebelum pergi. Masalahnya sudah beres, jadi saya akan mengantar Minglan dan ibu pulang. Maaf mengganggu Anda, Tuan Muda. Apa maksudmu, sudah beres? Su Yihong masih hidup dan sehat. Seng Xiao bertanya balik. Terkadang kamu harus bersikap kejam. Ada orang yang tidak akan berterima kasih hanya karena kamu mengampuni mereka. Aku tahu. Itulah sebabnya begitu mereka kembali ke Sumanor, Jing Yun membuat beberapa panggilan telepon sementara Seng Minglan sedang mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Jing Yun menatapnya kosong. Baunya harum, Seng Minglan duduk di pangkuannya dan berkata, kamu tidak tidur nyenyak beberapa hari ini karena Su Holdings. Mandilah dengan nyenyak malam ini dan tidurlah dengan nyenyak. Jing Yun tak kuasa menahan diri untuk memeluknya dan mendesah lelah. Aku mungkin harus melakukan sesuatu yang tidak kau sukai. Seng Minglan membalas dengan membelai kepalanya dengan lembut dan menenangkannya. Aku tahu kamu sedang membicarakan Su Yihong. Lakukan saja. Tatapan mereka kemudian bertemu dalam kegelapan, dan Jing Yun benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh untuk sebuah ciuman lembut. Namun, apakah ciuman itu akan memuaskan pasangan yang belum mendapatkan keintiman yang baik baru-baru ini? Saat sentimen menyatu ke bagian terdalam perasaan mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan malam panjang berlalu tanpa ikatan yang mendalam? Sementara itu, kabar bahwa Su Yihong dan Su Wentao adalah ayah dan anak tersebar di Su Holdings, dengan kinerja Jing Yun dalam rapat dewan memenangkan kekaguman dari eselon bawah. Tuan muda ketiga Su sebenarnya adalah tangan kanan putra mahkota.